Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan analisis CFA atau konfirmatory faktor analisis dengan menggunakan R ya, melalui R notebook ya. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba ya bahwa hasil dari analisis EFA itu menghasilkan 3 faktor yang digambarkan pada diagram faktor analisis ini ya, masing-masing butir yang termasuk faktor 1, 2, dan 3. Nah, pada video kali ini kita akan melaksanakan konfirmasi ya. Misalkan gini, kita langsung CFA itu ketika teori yang sudah ada itu mampu menjelaskan konstruk suatu instrumen gitu ya. Konstruk suatu instrumen sehingga kita hanya mengkonfirmasi saja apakah data yang kita peroleh itu sesuai dengan konstruk yang dijelaskan oleh teori gitu ya. Nah, tetapi bisa saja kita menganggap bahwa kita masih perlu melaksanakan EFA yang dilanjutkan dengan CFA ya. Nah, dalam melaksanakan CFA ini saya menggunakan library yang namanya Lavaan ya. Ini adalah library yang bisa digunakan untuk melakukan analisis jalur ya, melakukan analisis SEM, structural equation modeling, dan CFA. Nah, untuk membuat diagram ininya nanti konstruknya itu menggunakan library yang namanya SEMplot. Ya, Lavaan ini singkatan dari latent variable analisis. Ya, oke. Yang sebelumnya sudah input data ya. Input data, kemudian kita langsung saja ke CFA. Nah, langkah pertama kita melakukan spesifikasi model. Di sini saya akan membuat subbab baru, subbab 4, bab baru, bab 4. Kemudian spesifikasi model ini tahap CFA yang pertama. Ya, tahap CFA yang pertama kita buat changnya yang baru. Nah, ini model kita. Ya, akan saya jelaskan maksudnya seperti apa. Oke. Di sini dalam melakukan spesifikasi model, ya, dalam melakukan spesifikasi model kita harus berdasarkan hasil EFA. Nah, oleh karena itu kalau EFA-nya nggak bisa, bukannya nggak bisa, tidak dijalankan, berarti kita harus cek teorinya. Gitu ya. Nah, misalkan butir-butir ini nanti termasuk dalam faktor apa, butir-butir ini dalam faktor apa, seperti itu. Nah, jadi di sini F1 adalah faktor 1 ya, katakanlah faktor 1 gitu. Nah, sama dengan kemudian ini apa? Strip yang bergelombang gitu ya. Saya nggak tahu namanya apa. Kira kalau ada penonton yang tahu namanya apa, tolong kasih komentar. Nah, F1 tadi itu terdiri dari B1, B9, B2, B8. Ya kan? Jadi di sini B1 ditulis B1 ditambah B9 ditambah B2 ditambah B8. Jadi faktor 1 ini itu faktor loadingnya terdiri dari B1, B9, B2, dan B8. Ini nggak harus urut sih, nggak harus urut. Nah, kemudian faktor 2 itu B6 ditambah B10 gitu ya. Kemudian faktor 3 B7, B5, B3 dan B4 tidak masukkan di dalam model ya karena dia tidak masuk ke dalam faktor manapun berdasarkan hasil EFA yang sudah kita jalankan gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga mengasumsikan terdapat korelasi antar faktor. Jadi terdapat korelasi F1 dengan F2, F2 dengan F3, F1 dengan F3. Kayak gitu. Nah,
Oke, kalau sudah ditulis jangan lupa di sini ada tanda petik ya, ada tanda petik pembuka, ini penutup tanda petik. Nah, kita jalankan. Oke, berarti kita sudah berhasil mendefinisikan model yang akan kita analisis CFA gitu. Nah, selanjutnya kita laksanakan pemodelan dengan CFA ya. Kita laksanakan pemodelan dengan CFA. Nggak apa sih? Kamu bikin subbab B ya. Ini gitu. Nah, caranya kita menjalankan fungsi CFA dari library Lavaan ya. Library Lavaan, copy aja gitu ya. Nah, di sini pemodelannya saya namakan fitmod. Ini bebas sih namanya. Di sini saya namakan fitmod. Kemudian sama dengan CFA, ini adalah fungsi CFA yang terdapat dalam software Lavaan. Modelnya adalah tadi yang sudah kita spesifikasi di sini, ya. Kemudian data adalah data yang mau dianalisis CFA-nya gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah pemodelan kita. Nah, untuk menampilkan hasil pemodelan kita menggunakan fungsi summary, ya seperti hasil-hasil yang sudah di atas itu juga pakai fungsi summary. Fitmod adalah pemodelan kita. Fit.measures ini menampilkan hasil indeks fitting seperti CFI, TLI, RMSEA, SRMR gitu. Kemudian standard dash ini untuk menampilkan nilai faktor loading ya berdasarkan hasil analisis CFA ini yang berstandar, nanti yang standar all gitu. Nah, ini kalau kita jalankan. Oke. Nah, di sini ditampilkan outputnya ya. Nah, di sini jumlah parameternya 21, kemudian jumlah observasinya 664 data kita ya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat di sini adalah indeks CFI ya dan TLI. Nah, ini ada yang berpendapat nilai cut off-nya itu lebih dari 0,9 atau yang lebih ketat itu lebih dari 0,95. Nah, kalau 0,95 kita CFI-nya ini memenuhi tapi TLI-nya tidak. Gitu ya. Intinya nilai CFI dan TLI ini itu semakin bagus ketika mendekati 1 gitu. Nah, selanjutnya RMSEA ya, root mean square error of approximation ini disarankan itu kurang dari 0,05 dan kalau misalkan kita lihat di sini hasilnya ini sudah fit ya. SRMR ini juga kurang dari 0,06 ya. Ada juga yang mengatakan kurang dari 0,05 yang lebih ketat lagi. Intinya ketika RMSEA dan SRMR ini mendekati 0, kebalikan dari CFI dan TLI. Itu. Semakin 0 mendekati 0 berarti nilainya itu semakin bagus. Artinya model kita itu fit, konstruk yang kita susun berarti sudah sesuai dengan data yang kita analisis gitu. Nah, selanjutnya di sini ditampilkan faktor loading ya, faktor loading dan kalau Lavaan ini secara otomatis untuk yang item pertama dia estimasi faktor loadingnya 1 gitu ya. Nah, kemudian diambilkan juga standar error, Z value. Ya, ini kalau kita lihat semua faktor loading itu signifikan, kurang dari 0,05 semua atau Z value-nya itu lebih dari 1,96. Artinya ini sudah bagus. Yang bermasalah ketika Z value-nya itu kurang dari 1,96 dan P value-nya ini lebih dari 0,05 gitu. Nah, kemudian STDLV ini standar tapi dihitung hanya laten varian gitu dan standar all ini semua variabel baik laten maupun variabel observe atau variabel manifest. Nah, di sini
Ditampilkan juga covariance, korelasi antar faktor. Di sini korelasinya cukup kuat ya. Kalau dikategorikan ini menengah menuju kuat gitu ya. Nah, seperti itu hasil dari pemodelan CFA yang sudah kita jalankan dengan Lavaan. Dapat disimpulkan ya bahwa analisis CFA kita itu sudah membuktikan bahwa konstruk yang dibuat itu sesuai. Nah, selain itu tambahan, kita juga bisa menampilkan beberapa indeks fitting yang lain kalau misalkan diperlukan ingin dicari itu dengan fungsi fit measures, fit mode. Fit mode ini adalah pemodelan kita tadi ya, pemodelan CFA-nya. Nah, di sini banyak ada GFI ya, GFI, kemudian NFI ya. Nah, silakan nanti yang mana yang mau digunakan gitu. Nah, selanjutnya perlu juga diplot ininya, diplot diagram jalurnya. Nah, dengan menggunakan fungsi sempet dari library semplot ya. Ini kita buat chunk. Nah, di sini kita jalankan. Oke. Nah, di sini saya jelaskan beberapa parameter. Ini fit mode adalah pemodelan CFA kita. STD berarti nilai yang ditampilkan di sini itu adalah nilai standardized ya. Di sini ada 0,621. Ini kalau kita cek di sini nilainya sama ya. Nah, B1 0,621 dan lain sebagainya. Kemudian korelasinya ini 0,635 ya. F1 dengan F3. Nah, ini sama nih 0,635 gitu. Jadi gambar ini tuh berdasarkan sumari yang di atas sebenarnya. Kemudian layoutnya ini tree ya. Ini adalah gaya ininya, gaya gambarnya ini ada tree 3 kalau nggak salah ya. Ini kalau kita jalankan, aduh, oh sama. Ada itu kalau nggak salah. Ini ada beberapa jenis ya. Ada circle apa ya kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini gitu ya. Gayanya macam-macam. Tapi saya ini aja tree. Kemudian title true, post call ini nggak usah, nggak penting. End digits 3 ini menunjukkan ini digit apanya. Loadingnya itu mau ditampilkan beberapa angka di belakang koma. Kemudian edge label ini terlalu kecil ya. Kalau misalkan mau lebih besar lagi diubah ke sini. Ini kalau mau diperkecil lagi 0,5 ya jadi lebih kecil lagi gitu ya, atau jadi lebih kecil lagi. Yang paling optimal ini 0,7. Kemudian X so far ini kalau true ini nanti ditunjukkan varian ini, variabel ininya latennya. Nah, di sini. Nah, ini kan sama semua ya, satu gitu ya, pasti ya. Makanya kayaknya nggak perlu gitu. Jadi saya ini aja. File saja. Kemudian size main ini manifest yang kotak ini ukurannya berapa perseginya itu kalau misalkan kecil ya nambah kecil gitu. Nah, kecil banget. Nah, ini saya 5 gitu ya. Kemudian size let ini latennya seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis CFA dengan menggunakan R, yang kesimpulannya ya setelah EFA dan CFA di sini ya terdapat kesesuaian ya antara EFA dan CFA. Jadi EFA tadinya 3 faktor dan kita sudah modelkan ternyata 3 faktor ini sudah fit ya, yang ditunjukkan oleh bukti dari signifikansi faktor loading, kemudian indeks SRMR, RMSEA, CFI, dan TLI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.